tanah kita dikenal dengan tanah surga, di mana alam dan manusia memainkan irama hidup. Negeri yang asri di tengah eksotisnya Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan menyimpan potensi tersendiri. Selamat datang di Desa Pulukan. Desa Pulukan merupakan salah satu dari 8 desa yang terletak di Kecamatan Pukutatan, Kabupaten Jembrana. Secara administratif, Desa Pulukan terdiri dari 3 wilayah Banjar Dinas, antara lain Banjar Dinas Pulukan, Banjar Dinas Arce, Banjar Dinas Pangkung Medahan. Luas wilayah Desa Pulukan 635.180 hektar, menghampar dari selatan ke utara dengan ketinggian di wilayah utara rata-rata 100 sampai 120 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah rata-rata 0 sampai 45 derajat. Batas wilayah Desa Pulukan adalah di sebelah utara hutan negara, sebelah timur Sungai Pulukan, Desa Pukutatan, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah barat Sungai Medewi, Desa Medewi. Berdasarkan data kependudukan per Desember 2016, penduduk Desa Pulukan sebanyak 4.397 orang atau 1.298 KK. Sejarah Desa Pulukan. Konon, menurut cerita orang tua, bahwa kurang lebih di tahun 1874, Desa Pulukan masih merupakan hutan belantara sama dengan desa-desa lainnya. Kemudian atas usaha serta penelitian yang dilakukan oleh Pak Daris dan Pak Rais dari Desa Air Kuning, Kecamatan Negara, dapat menarik kesimpulan bahwa tanah yang dimiliki di desa ini cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Oleh karena ketertarikannya akan tanah tersebut, maka dimohonlah lokasi tersebut kepada pemerintah Belanda atau kontrolir yang dibantu oleh Tuanku Raja. Dan atas izin kontrolir dan Tuanku Raja, maka Pak Daris dan Pak Rais beserta rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang berangkat menuju tempat ini dengan menggunakan transportasi laut yaitu jukung dan sebagian berjalan kaki. Setelah sampai, rombongan ini dapat membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian, maka datanglah kontrolir melihat keadaan tanah dan rombongan. Pada saat itu, kontrolir berpesan agar rombongan segera membuat pos penjagaan untuk mencegah keluar masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar difulkan saja dalam satu tempat sehingga mudah untuk mengawasi. Atas saran dan kebulatan tekad untuk bersatu di kalangan rombongan itu, maka kata full dengan akhiran kan akhirnya lambat laun menjadi populer dan membudaya dengan ucapan vulkan. Dan masyarakat lebih sering mengucapkan kata vulkan tersebut dengan kata pulukan. Sehingga sebutan itu menjadi abadi sampai sekarang. Semenjak kepemimpinan perbekal Pak Daris yang memimpin dari mulai tahun 1910 hingga saat ini, Desa Pulukan sudah mengalami pergantian kepala desa atau perbekal sebanyak 17 kali.
Potensi Desa Pulukan. Sejalan dengan adanya otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat di daerah, maka keberhasilan pembangunan di Jembrana ditentukan juga oleh keberhasilan pembangunan di daerah pedesaan sesuai dengan moto Kabupaten Jembrana saat ini, membangun Jembrana dari desa dan kelurahan. Salah satu desa di Kabupaten Jembrana yang berkomitmen untuk memajukan pembangunan desanya adalah Desa Pulukan. Di bidang pembangunan infrastruktur, kami pemerintah Desa Pulukan telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 miliar lebih untuk kegiatan infrastruktur, diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan gang-gang, dan ada pelaksanaan pembangunan di pura, di masjid juga. Nah, yang terbesar ini adalah pembangunan wantilan yang rencananya akan dibangun di akhir tahun 2017 ini. Nah, besar harapan kami juga dengan terlaksananya pembangunan di bidang infrastruktur ini, nanti pendapatan masyarakat akan lebih meningkat karena didukung juga oleh akses sarana jalan yang memadai, sehingga hasil kebun masyarakat itu dapat diakses dengan baik, sehingga pendapatan masyarakat dapat bertambah, tentunya nanti akan meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sektor pertanian dan perkebunan. Mata pencaharian penduduk Desa Pulukan sebagian besar sebagai petani yang bekerja di subak sawah dan subak abian dengan hasil kebun utama yaitu kakao, kelapa, pisang, dan cengkeh. Kami Subak Abian Karya Dharma Bakti, yang dimana di sini ada kelompok Sudharma Tani namanya, yang menjadi unggulan di sini produk kami adalah kakao, dimana kakao itu telah menembus pasar internasional termasuk ke Perancis. Di samping juga memiliki 2 sertifikat yaitu UTZ dan organik, dimana kakao kami itu bisa menembus pasar internasional karena kualitas dan mutu. Di samping itu juga kakao kami memiliki aroma yang lain yang tidak ada di daerah lain termasuk di dunia internasional. Dengan demikian beberapa tamu juga di sini sering melakukan penanaman kakao yang dilakukan pada tanggal 28 sampai 4 September tahun 2017, di mana dia melakukan penanaman yang dilakukan oleh tamu-tamu luar negeri. Sektor peternakan dan perikanan. Hampir setiap kepala keluarga di Desa Pulukan memiliki ternak sapi, babi, maupun ayam. Ada pula mengelola ternak dengan sistem kelompok. Adapun jenis ternak yang dikelola antara lain sapi, babi, kambing, ayam, dan budidaya ikan lele serta gurami. Terdapat pula kelompok yang mendapat bantuan program Simantri dari pemerintah Provinsi Bali. Sektor usaha kecil dan menengah.
Dalam bidang usaha kecil dan menengah, beberapa warga desa Pulukan menjalankan usaha industri dan kerajinan rumah tangga, baik secara pribadi maupun berkelompok seperti usaha rajut benang, pembuatan tas, serta dompet. Kami dari kelompok Cempaka Wangi, kami membuat anyaman tas dari benang. Kelompok kami terdiri dari 10 orang, dari ibu rumah tangga dari Desa Pulukan, Kampung Loji. Kami menekuni kerajinan ini sudah dari 5 tahun. Produk kami ada tas kecil dan tas besar. Kalau ini ukuran 14-17. Satu hari kami dapat buat sekitar 10 biji per orang. Kalau ini tas besar ukuran 30 cm kali 35 cm. Kalau ini kami dapat buat satu harinya per orang 2 biji. Kami menggarap kerajutan ini sudah sangat membantu dalam rumah tangga kami, perekonomian terutama ya untuk keperluan dapur. Kesulitan yang kami hadapi dari segi bahan baku, Pak, seperti benang karena keterbatasan modal. Kalau dari segi pemasaran, kami memasarkan daerah lokal juga, tapi kebanyakan ke daerah dari Tabanan, Denpasar, dan di Arsop juga. Kalau harapan kami kepada pemerintah, kami mohon bantuan dari segi bahan baku dan pemasarannya. Ada pula usaha kue basah, kue kering, dan kue upakara, usaha jasa pembuatan banten, usaha ukiran kayu, usaha circle, dan furniture. Usaha ini dirintis oleh ayah saya yang bernama I Ketut Artawe dari tahun 2008. Dan saat ini dilanjutkan oleh saya sendiri. Kami melayani pemesanan berbagai macam furnitur seperti jendela, pintu, kursi maupun eksterior dan interior rumah. Dan hasil karya kami selain terjual di Desa Pulukan sudah mulai merambah ke luar kabupaten. Namun kendala yang kami alami saat ini ialah dari permodalan. Saat ini kami kekurangan alat untuk bekerja. Selain itu, di Desa Pulukan juga terdapat usaha pembuatan gula merah yang masih dilakukan secara tradisional. Tiang Nengas Riano, asal Tiang dari Karangasem, merantau sini. Kerjaan saya untuk ini mencari uang itu. Saya sudah mulai tahun 2005 sini. Saya mencari pekerjaan ini. Tiap hari saya manjat 2 kali pagi dan sore, menghasilkan 14 liter lah. Diproses, tuanya itu disaring dulu supaya bersih gitu. Langsung udah bersih, langsung pulang ke pengorengan, langsung dimasukkan api ini supaya bisa naik. Nah itu protokolnya bersih ini. Ini setengah hari lah, mulai jam 8 sampai jam 12 siang baru selesai. Itu prosesnya, baru jadi gula yang asli. 4 kilo dapat 2 turunan pagi dan sore, 24 liter semuanya itu. Mudah-mudahan Pak Kal bisa napi kinten boleh nang napi boleh badan jambangan napi mang enten angen ya. Angen niki proses niki nglanturang masa depannya gitulah Pak. Struktur
Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK. Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi 4 bidang kewenangan di desa. Di antaranya yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa setempat. Kepala desa yang selanjutnya disebut dengan perbekal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Perbekal berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan perencanaan, dan kepala urusan keuangan. Pelaksana teknis terdiri atas kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang kalau di Bali sering disebut adalah klien dinas, yang selanjutnya membantu perbekal di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. BPD, Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama-sama, berbekal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja perbekal. BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa, terdiri dari anggota keterwakilan dari masing-masing banjar. Kalau di Desa Pulukan ada 3 banjar, 4 dari keterwakilan Banjar Pulukan, 4 dari keterwakilan Banjar Arjo, dan 3 keterwakilan dari Banjar Pangkundahan. Tugas daripada dan fungsi daripada BPD adalah 1. Menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, membahas RAPBDes menjadi APBDes. Sudah tentu langsung menyepakati dari rancangan APBDes menjadi APBDes tahun berjalan. Yang ketiga, mengawasi daripada kinerja daripada perbekal dalam kurun waktu 1 tahun berjalan selama perbekal itu menjabat, yaitu sampai 6 tahun. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, guna meningkatkan perekonomian desa sejak tahun 2009 di Desa
Pulukan telah berdiri BUMDes yang diberi nama BUMDes Tribuana. BUMDes Tribuana mengelola beberapa usaha meliputi usaha simpan pinjam, jual ATK, dan kebutuhan sehari-hari. BUMDes Tribuana berdiri pada tahun 2009 dan pada saat ini kami melayani simpan pinjam, unit dagang beras, dan alat-alat tulis kantor. Dan di samping itu kami juga melayani biro jasa yaitu Samsat. Sektor seni dan budaya. Terjadi perkembangan seni yang cukup pesat di Desa Pulukan, ditandai dengan muncul seke angklung, seke rindik, demikian juga dengan halnya seke bleganjur anak-anak dan remaja mulai bermunculan di setiap banjar terkait dengan festival seni ogoh-ogoh antar banjar dalam rangka Hari Raya Nyepi tahun 2017. Di samping itu, terdapat pula seke kesenian lain seperti seke Samroh dan seke Santi terus diberdayakan oleh pemerintah desa sebagai upaya pelestarian budaya di Desa Pulukan. Saking anggarane itu mau sampun menyangkut rikala ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 seperti itu. Ngarare sing kalah puniki titiang nunaskeun reno pengampura ping banget pisan metaun teu di sepanjang titiang sarangan prajurit titiang sarangan tsunami mekarya kegiatan sekali ini sampun menjanten. Sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak seluruh warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara demi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, sejak tahun 2016, pemerintah Desa Pulukan mendirikan kelompok belajar Desa Pulukan untuk memberikan akses pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini di Desa Pulukan, yang mana anggarannya dari anggaran pemerintah Desa Pulukan. Lembaga Sosial Kemasyarakatan. Desa Pulukan selalu berupaya untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra kerja pemerintah desa. Adapun lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Pulukan antara lain LPM, PKK, Limnas, WHDI, dan Karang Taruna. Lembaga kemasyarakatan sosial tersebut mempunyai fungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Bidang pariwisata. Potensi wisata Desa Pulukan cukup potensial untuk dikembangkan. Salah satu objek wisata yang saat ini berkembang adalah Pantai Pulukan. Selain karena panorama pantai yang indah, Pantai Pulukan juga memiliki karakter ombak yang cukup bagus
yang disukai oleh para turis penghobi olahraga surfing. Karena itu, saat ini banyak wisatawan asing kini mulai melirik Pantai Pulukan sebagai salah satu pilihan untuk menyalurkan hobi surfing. I've been coming here since 1983 was the first time I came here. The people are still lovely, beautiful, friendly. Great place for old fellas like for me to surf. We love the village of beautiful people and children. Some wonderful homestays here and love coming to the beach to watch my husband surf. Dengan keyakinan akan sinar suci daripada ide Sang Yang Widi Wase Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Desa Pulukan yang terdiri dari 3 banjar menyatakan tekad bersama membangun desa demi terwujudnya masyarakat Desa Pulukan yang sejahtera serta berkeadilan demi menuju kemandirian Desa Pulukan.